Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ramji Padil Ajhar, NIM 12140700099. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai laporan keuangan BPKH. Untuk selanjutnya ada pengertian laporan keuangan BPKH. Laporan keuangan BPKH adalah suatu dokumen yang memuat informasi terperinci tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, serta arus kas Badan Pengelola Keuangan Haji atau yang sering kita kenal dengan singkatan BPKH. Laporan ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku dan standar pelaporan keuangan yang relevan. Baik, untuk selanjutnya ada tujuan laporan keuangan BPKH. Yang pertama, yaitu menyediakan informasi transparan. Laporan keuangan BPKH bertujuan untuk menyediakan informasi yang transparan dan terpercaya tentang pengelolaan keuangan BPKH kepada berbagai pihak yang berkepentingan seperti peserta haji, pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat umum. Yang kedua yaitu pertanggungjawaban keuangan. Laporan keuangan BPKH juga memiliki tujuan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana haji yang dilakukan oleh BPKH. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini akan memberikan gambaran yang jelas mengenai penggunaan dana haji dan kinerja keuangan BPKH. Yang ketiga yaitu ada pengambilan keputusan. Para pengguna laporan keuangan BPKH seperti peserta haji dan pemerintah menggunakan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan dana haji. Misalnya, keputusan terkait perencanaan pengeluaran evaluasi kinerja BPKH atau pengawasan terhadap penggunaan dana haji. Yang keempat yaitu evaluasi kinerja keuangan. Laporan keuangan BPKH juga digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan BPKH dalam periode tertentu. Dengan menganalisis laporan keuangan, dapat diketahui apakah BPKH berhasil mencapai tujuan keuangan yang telah ditetapkan dan bagaimana performa keuangan mereka dibandingkan dengan periode sebelumnya. Selain itu, laporan keuangan BPKH juga bertujuan sebagai berikut. Yang pertama, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana haji. Yang pertama itu meningkatkan kepercayaan peserta haji dan masyarakat terhadap pengelolaan dana haji yang dilakukan oleh BPKH. Yang kedua itu yaitu menyajikan informasi yang lengkap, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai pengelolaan dana haji. Yang kedua ada perencanaan keuangan. Nah, pada perencanaan keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi peserta haji dalam perencanaan keuangan pribadi terkait persiapan dan biaya haji. Selanjutnya bisa juga memfasilitasi pemerintah dalam merencanakan kebijakan dan anggaran terkait peningkatan kualitas dan aksesibilitas layanan haji. Yang ketiga yaitu ada evaluasi kinerja keuangan. Nah, ini dapat menilai kinerja keuangan BPKH dalam mencapai tujuan keuangan yang telah ditetapkan dan juga dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan BPKH dan juga mengevaluasi efisiensi dan efektivitas penggunaan dana haji. Selanjutnya yaitu ada poin nomor 4, keputusan investasi dan pembiayaan. Nah, pada poin ini dapat memberikan informasi kepada peserta haji dan pihak terkait lainnya untuk mengambil keputusan investasi yang berhubungan dengan dana haji. Dapat juga membantu pemerintah dan lembaga keuangan dalam menilai kemampuan BPKH untuk membiayai kegiatan haji secara optimal. Nah, poin nomor 5 yang terakhir yaitu penilaian kesehatan keuangan. Nah, pada poin ini dapat membantu pihak terkait dalam melakukan penilaian terhadap kesehatan keuangan BPKH, termasuk likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Selanjutnya juga dapat menyediakan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi resiko keuangan dan mengambil tindakan yang tepat guna menjaga stabilitas keuangan BPKH.
Selanjutnya ada manfaat dari laporan keuangan BPKH. Yang pertama yaitu transparansi dan kepercayaan. Laporan keuangan BPKH memberikan informasi yang transparan dan dapat dipercaya tentang pengelolaan dana haji. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan akuntabilitas BPKH dalam mengelola dana haji tersebut. Yang kedua yaitu ada evaluasi kinerja keuangan. Laporan keuangan BPKH memungkinkan evaluasi kinerja keuangan BPKH dalam mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan. Dengan laporan keuangan ini, dapat dilakukan penilaian terhadap efisiensi dan efektivitas, dan juga produktivitas dalam pengelolaan dana haji. Yang ketiga yaitu pertanggungjawaban publik. Laporan keuangan BPKH menjadi dasar bagi lembaga pengawas, otoritas haji, dan pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana haji. Hal ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik dan memastikan bahwa penggunaan dana haji sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku. Yang keempat yaitu legitimasi dan kepercayaan. Laporan keuangan BPKH memberikan legitimasi kepada BPKH sebagai badan yang bertanggung jawab dalam mengelola dana haji. Dengan laporan keuangan yang akurat dan transparan, BPKH dapat memperoleh kepercayaan dari peserta haji, pemerintah, dan masyarakat umum. Baik, selanjutnya ada prinsip akuntansi yang digunakan oleh BPKH. Yang pertama itu ada prinsip keterkaitan ekonomi atau Economic Entity Principle. Selanjutnya ada prinsip konsistensi. Yang ketiga ada prinsip kewajaran. Yang keempat ada prinsip konservatisme. Dan yang kelima ada prinsip pengungkapan penuh. Baik, selanjutnya ada analisis laporan keuangan BPKH. Yang pertama, pengertian laporan keuangan BPKH. Analisis laporan keuangan BPKH adalah proses menginterpretasikan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan BPKH untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang kinerja keuangan BPKH, stabilitas keuangan, dan efisiensi pengelolaan dana haji. Baik, untuk yang kedua ada tujuan dari analisis laporan keuangan BPKH. Tujuan utama dari analisis laporan keuangan BPKH adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi para pemangku kepentingan, seperti peserta haji, pemerintah, dan pihak terkait untuk mengambil keputusan yang informasinya didasarkan pada kondisi keuangan BPKH. Yang ketiga yaitu ada metode analisis laporan keuangan BPKH. Ada rasio keuangan, trend analis, analis vertikal, analis horizontal. Nah, yang keempat ada interpretasi hasil analisis. Setelah melakukan analisis laporan keuangan BPKH, hasilnya perlu diinterpretasikan dengan hati-hati. Ini melibatkan pemahaman konteks operasional BPKH, peraturan yang mengatur pengelolaan dana haji, serta tren dan perubahan dalam industri atau pasar yang dapat mempengaruhi keuangan BPKH. Poin yang terakhir yaitu nomor 5 yaitu implikasi analisis laporan keuangan BPKH. Hasil dari analisis laporan keuangan BPKH dapat memberikan wawasan yang berharga dalam mengalami kekuatan dan kelemahan keuangan BPKH, serta saran untuk perbaikan dan pengembangan kebijakan keuangan yang lebih baik. Untuk selanjutnya yaitu ada komponen-komponen laporan keuangan BPKH. Ada neraca, laporan operasional, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, laporan realisasi anggaran, dan catatan atas laporan keuangan. Baik, yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Pengelolaan keuangan haji dilakukan oleh pemerintah, misalnya melalui penerbitan surat berharga syariah negara atau yang disingkat dengan SBSN, berupa bentuk sukuk dan dana haji Indonesia yang disingkat SDHI. Menginvestasikan dana haji di SDHI menguntungkan karena semua dana dijamin oleh pemerintah. Selain itu juga memiliki sejumlah manfaat lain seperti Kementerian Agama dan Keuangan terhindar dari resiko sistem perbankan lebih aman secara syariah menjadi tujuan investasi bebas gagal bayar
sumber pembiayaan baru, dan keuangan efisiensi sektor dan menarik investor tambahan. Selanjutnya juga laporan keuangan BPKH memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang akurat, transparan, dan dapat dipercaya terkait pengelolaan dana haji. Tujuan laporan keuangan BPKH meliputi transparansi pengelolaan dana haji. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika di dalamnya masih terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.